Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cynthia, NIM 1914101194, Prodi Sistem Informasi, Universitas Bina Dharma Palembang, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Perangkat Lunak atau Software. Kita langsung saja ke penjelasannya. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Nah, di sini ada hierarki informasi. Ini dibagi menjadi 4. Ada data, pengelolaan data, informasi, dan juga pengetahuan. Dalam teori ini, hierarki informasi disusun melalui dari pengumpulan data atau fakta-fakta, pengelolaan dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi sesuatu yang berguna, yaitu berupa informasi. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Ini merupakan program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan program kerja, maksudnya itu program keras komputer. Selanjutnya ada perangkat lunak, program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan pengelolaan data. Selanjutnya ada software. Software ini sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer. Jadi dia ini berfungsi untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan, dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer berfungsi untuk mengidentifikasi program, selanjutnya menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Di sini ada berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu ada yang pertama era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak ini pada awalnya adalah sambungan kabel di antar bagian dalam komputer. Nah, jadi cara mengakses komputer ini adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Pengguna komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada era stabil. Pada era ini, pengguna komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan penelitian atau akademik saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Jadi perangkat lunak ini mulai bergeser menjadi suatu produk baris-baris perintah. Perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serentak atau multitasking. Selanjutnya di era mikro. Pada era ini, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Jadi otomatis peralatan secara otomatis ini yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Selanjutnya ada era modern. Di era yang sekarang ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesor. Sebuah komputer sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, mesin cuci, AC, microwave telah ditanamkan dengan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan sistem tersebut. Sini ada fungsi perangkat lunak. Jadi fungsinya ini merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antar komputer dengan pemakai tersebut. Selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operasi sistem. Yang kedua ada program aplikasi. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Dan yang keempat ada program bantu atau utility. Yang pertama, sistem operasi.
Sistem operasi ini yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja menjadi input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain sebagainya. Sistem operasi ini fungsinya sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Selanjutnya ada fungsi utama sistem operasi. Jadi ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi tersebut, Yang pertama itu ada menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas terpenting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada OS, Windows 95 dan Windows 98, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi pengguna ID-nya tersebut. Selanjutnya ada sistem operasi ini untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, dan penjadwalan proses seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi contoh-contoh sistem operasi ini nanti akan saya tampilkan ada disk operating system atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan juga Unix. Program aplikasi atau application program. Nah, jadi ini adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolahan kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain sebagainya. Program aplikasi. Jadi merupakan paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Jadi seperti word processing, pengolahan kata yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada 5. Lalu, apa sih word processing tersebut? Nah, jadi word processing ini merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks seperti Word Professional, Word Perfect, SureTerm, Microsoft Word, Word standar yang seperti kita gunakan sering Microsoft Word ya. Program database. Nah, jadi program database ini merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengolah database seperti SQL, MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Lalu ada program spreadsheet. Ini merupakan suatu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis seperti Microsoft Excel, Quarto, Superhawk, dan Lotus. Lalu ada program CAD, Computer Aided Design, salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau ya semacam alat lukis, atau yaitu ada beberapa AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, Adobe, dan Photoshop. Program layout artikel. Ini merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada suatu koper media cetak atau elektronik seperti Paint, Ventura, Hardpad, Newmaster, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang tertulis di dalam bahasa program seperti bahasa mesin dengan pengaturan untuk prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, dan bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa tingkat rendah. Jadi bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri, seperti Assembly Language, RPG, Repeat Program General. Bahasa tingkat menengah itu bahasa komputer yang menggunakan sikatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Bahasa tingkat tinggi ini bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, Basic, COBOL, Pascal, dan program bantu atau utility. Jadi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengcopy, mengopres file, dan lain-lain sebagainya.
Ada contoh-contoh software ini diantaranya Norton Utility, WinZip, Norton Ghost atau antivirus, perangkat lunak keamanan komputer atau antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker, diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus. Apa sih virus itu? Nah, jadi virus ini adalah sebuah program, maksudnya virus dalam komputer. Ini adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Apa dampak-dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus ini? Ada menghabiskan ruang atau memori media, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori menjadi lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, merusak perangkat komputer dalam jangka waktu yang lama. Antivirus ini harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa saja yang menyerang. Biasanya, komputer yang terserang virus dapat dirasakan pengguna itu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus tersebut, yaitu ada 5. Memberi proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database-nya, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download, maksudnya mengetahui kondisi dan kinerja komputer, melakukan backup data secara rutin. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.